Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam pramuka. Oke. Kenapa hari ini Bapak melakukan salam pramuka? Karena hari ini adalah bertepatan hari ulang tahun pramuka ya. Oke, semoga di hari ulang tahun pramuka ini kita sebagai anak Indonesia, kita sebagai anak-anak Pandu itu bisa melakukan hal-hal dan aktivitas yang positif di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Oke, hari ini Bapak mau menjelaskan atau membacakan atau menceritakan tentang sejarah pramuka yang ada di Indonesia atau bahkan dan juga internasional. Tapi Bapak akan menceritakan sejarah pramuka ini secara singkat, jelas dan padat saja, oke? Untuk pengetahuan kamu saja. Oke, sebelum kita mulai, silakan boleh kamu rangkum, boleh kamu catat agar kamu bisa paham, kamu bisa hafal apa-apa saja yang penting di dalam penayangan ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe karena ada banyak video yang nantinya Bapak upload yang mungkin bisa bermanfaat untuk kamu atau mungkin bisa untuk hiburan di rumah anggota keluarga dan semuanya. Oke, langsung saja. Bapak akan menceritakan sejarah pramuka. Yang pertama, Bapak akan menceritakan tentang sejarah pramuka di tingkat internasional. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kelahiran gerakan pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell mengadakan kepramukaan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ya, tepatnya di negara Inggris. Baden-Powell ini mempunyai suatu buku yaitu buku Scouting for Boy yang ditulis olehnya pada tahun 1908. Buku tersebut pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Cox Windsor House, Bream Building. London Ecce Scouting for Boy begitu menarik perhatian dunia. Ya, sangat menarik ya bukunya ya, karena di dalam bukunya kita diajarkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan, dari mulai berkemah, dari mulai tata cara kita tali temali dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini ada suatu foto ya. Dialah Lord Baden-Powell, dialah Bapak Pandu sedunia ya. Jadi yang tadi Bapak jelaskan orangnya ini, fotonya ini. Dia adalah Bapak Pandu sedunia, Bapak Pramuka sedunia yang menciptakan gerakan pramuka itu dia. Ya. Oke. Ini ya untuk slide pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia, World Scout Bureau, yang di tahun 1958 kantor pusatnya berkedudukan di kota Ottawa, Kanada. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 1 Mei 1958, kantor pusatnya dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Kepala-kepala Biro Kepanduan Sedunia antara lain ada Howard Martin, ada Kolonel J.S. Wilson, ada Spry, ada Lan, ada Dr. Lasgio Nagy, ada Eduardo Missionil, ada Luc Vanisod, dan Scott Thayer. Itu ya, ini adalah tentang dibentuknya Dewan Internasional Kepanduan Sedunia. Ya.
Selanjutnya, nah, Jambore Dunia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1920 dan Jambore yang terakhir itu dilaksanakan pada Jambore kedua tiga tahun 2015. Itu ya. Oh iya, Jambore ini adalah perkumpulan atau suatu kegiatan pramuka, suatu kegiatan kemanduan yang melibatkan seluruh dunia ya, seluruh negara di dalam suatu kegiatan. Jadi kalau di Jambore ketika kamu misalkan di pramuka aktif, lalu kamu terbawa Jambore internasional. Nah, kamu bisa bertemu dengan pandu-pandu dengan pramuka-pramuka yang ada di semua negara atau yang ada di negara lain, ya. Jadi kamu bisa berkomunikasi atau menjalin persahabatan dengan mereka, ya. Jadi sangat luas itu pramuka ya. Jadi bisa sampai ke internasional. Jadi kalian semangatlah untuk berpramuka karena pramuka itu adalah suatu kegiatan yang baik, yang positif untuk kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tokoh pramuka yang ada di Indonesia. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912 dan dia meninggal di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988. Pada umur 76 tahun ya. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Oke. Itu adalah tokoh pramuka yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang jika tadi jika tadi Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah pramuka tingkat internasional, sekarang Bapak akan sedikit menceritakan sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Oke, berawal sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia itu bermula pada masa di mana Indonesia dijajah oleh negara Belanda. Nah, dari sana awal gerakan pramuka kepanduan ini bermula dari berdirinya cabang Netherlands Padvinders Organisatie atau disingkat NPO yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indisch Padvinders yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, awal gerakan kepanduan ini bermula dari berdirinya cabang Netherlands Padvinder Organisatie atau NPO yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indisch Padvinders yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut dan karena sifatnya yang universal, mendunia ya, maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita. Apalagi kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Jadi dulu itu pramuka begitu mendalam, begitu kompleks ya. Sampai yang dibahas itu tentang tanah air kita ya oleh para pendahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Bapak Kepanduan Indonesia ialah SP Mangkunegara yang memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan
milik Indonesia sendiri pada tahun 1916 pada masa Jepang. Gerakan ini dibubarkan karena pihak Jepang tidak menginginkan adanya sebuah organisasi yang dibuat tanpa ikut campur Jepang. Setelah Jepang pergi, gerakan pramuka di Indonesia kembali aktif dan baru terbentuk sebagai pramuka pada tahun 1961. Nah, itu ya. Itu adalah sejarah singkat kepramukaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kamu. Minimal kamu tahu siapa itu Baden Powell, siapa itu Hamengkubuwono, siapa itu Mangkunegara. Dan semoga ini bisa menjadi wawasan ya untuk pengetahuan kamu. Oke, Bapak selalu beramanat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu berolahraga agar kita selalu sehat di masa pandemi ini. Jangan lupa di-subscribe channelnya karena Bapak punya banyak video lagi yang diupload yang nantinya bisa kamu jadikan wawasan untuk pengetahuan kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.